Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Indira Zahra dari kelompok 8 akan membahas tentang definisi komunikasi massa dan variabel-variabel di dalamnya. Definisi komunikasi massa itu sendiri adalah bagaimana orang memproduksi dan menyebarkan informasi ke dalam media sosial atau media massa di satu pihak, dan informasi itu tersampaikan sampai banyak orang atau masyarakat luas, dan masyarakat mengerti apa yang dimaksud oleh pihak produksi itu. Jadi, komunikasi massa itu bisa didefinisikan oleh 5 variabel yang harus diperhatikan dan harus saling bekerja sama dan juga berkesinambungan. Nah, untuk variabel yang pertama adalah sumber atau biaya. Tidak bisa dipungkiri, setiap kita ingin menawarkan atau mempromosikan jasa atau barang kita dalam media massa, seperti contohnya adalah televisi. Ketika suatu produk ingin ditawarkan, ingin dipromosikan dalam televisi, kita harus membayar sekitar 25-30 juta untuk 30 detik sebuah iklan. Walaupun biayanya itu cukup tinggi dan dalam waktu yang sangat pendek, tapi kita tidak usah khawatir karena kita membayar secara langsung. Apa sih maksudnya secara langsung? Misalnya kita habis bayar untuk 30 detik pertama promosi kita, lalu selesai diiklankan, sudah kita tidak membayar lagi dan kita tinggal tunggu feedback dari masyarakat itu menerima produk dan menyukai atau tidak. Kedua adalah halayak atau audiens. Tidak bisa dipungkiri, setiap pemasang iklan atau media massa akan menargetkan dulu audiensnya seperti apa untuk anak-anak, remaja, dewasa, atau lanjut usia. Tujuannya agar apa yang mereka targetkan itu tercapai. Yang ketiga adalah pesan. Pesan yang dimaksud adalah pesan yang ingin disampaikan dari produsen kepada konsumen. Yang dimaksud di sini pesannya harus singkat, jelas, padat, dan jangan bertele-tele. Mengapa demikian? Karena agar pesan yang ingin kita sampaikan itu konsumen mengerti maksud dan tujuannya. Yang keempat adalah proses. Proses komunikasi massa itu hanyalah one way communication, di mana hanya satu arah saja komunikasinya, karena kita tidak mendapatkan feedback dari para audiens. Tapi komunikasi bisa menjadi two-way communication, di mana pemasaran atau produsen itu menyaring dulu informasi-informasi yang ingin disampaikan, lalu disebarluaskan kepada masyarakat. Yang kedua adalah di konsumennya, di mana konsumen itu juga bisa menyaring informasi-informasi yang banyak beredar di media massa. Yang terakhir adalah konteks. Ini maksud konteks adalah konteks sosial, di mana ketika media massa ingin menyebarkan informasi atas suatu hal harus sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Dan juga selain itu di bidang ekonomi, keadaan ekonomi masyarakat akan mempengaruhi media massa, dan juga media massa akan mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, saya Niken Ayustiarini akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk komunikasi massa. Bentuk-bentuk komunikasi massa. Pendekatan lain untuk definisi komunikasi massa adalah mendefinisikan dalam bentuk sarana yang paling banyak digunakan, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, buku, hasil rekaman kaset, piring hitam, atau compact disc. Televisi adalah media yang paling populer dan tersebar di Amerika dan mungkin juga di Indonesia. Namun dengan seiringnya waktu, masyarakat sudah mulai berkurang menikmati televisi dan mungkin akan lenyap. Fungsi televisi itu ada banyak, diantaranya memberi informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi. Karakteristik televisi: 1. Audiovisual. Televisi memiliki kelebihan yang dapat sekaligus didengar. Kedua, berpikir dalam gambar. Ketiga, pengoperasian lebih kompleks melibatkan banyak orang. Radio. Sebelum munculnya televisi, radio adalah komunikasi massa yang dominan dahulunya, mencakup masyarakat luas, dan sekarang radio sudah mulai membatasi halayak untuk mengarahkan program-programnya. Radio siaran sebagai the fifth estate. Radio dianggap kekuatan kelima. Faktor yang mempengaruhi kekuatannya: 1. Daya langsung, 2. Daya tembus, 3. Daya tarik.
Karakteristik radio siaran itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, auditory, kedua, radio is the now, ketiga, imajinatif, keempat, akrab, kelima, gaya percakapan, dan keenam, menjaga mobilitas. Surat kabar. Surat kabar memiliki dua fungsi, yaitu satu, sebagai sumber informasi dari kalangan dunia atau di daerah setempat. Kedua, menghibur. Menurut AG, secara kontemporer, surat kabar memiliki 3 fungsi utama dan 3 fungsi sekunder. Fungsi utama surat kabar adalah 1. To inform, 2. To comment, 3. To provide. Sedangkan fungsi sekundernya adalah untuk 1. Untuk berkampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan yang dapat diperlukan untuk membantu kondisi-kondisi tertentu. 2. Memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita, komik, kartun, dan cerita-cerita khusus lainnya. 3. Melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi, dan memperjuangkan hak. Majalah merupakan salah satu media komunikasi massa yang memiliki bisnis yang besar dan biasanya dikelola oleh perusahaan besar. Fungsi majalah itu ada banyak. 1. Majalah berita, berfungsi sebagai media informasi. 2. Majalah hiburan atau majalah wanita yang fungsinya untuk menghibur. 3. Majalah pertanian, berfungsi untuk mendirikan pendidikan selanjutnya adalah informasi. Karakteristik majalah. 1. Penyajian lebih dalam. 2. Nilai akualitas lebih lama. 3. Gambar dan foto lebih banyak. 4. Cover sebagai daya tarik. Film. Untuk sekarang ini, film biasanya diorientasikan untuk kaum remaja karena bioskop relatif lebih murah dan ajang untuk pertemuan yang menyenangkan. Karakteristik film. 1. Layar yang luas dan lebar. 2. Pengambilan gambar, pemandangan menyeluruh. 3. Konsentrasi penuh. 4. Identifikasi psikologis. Jenis-jenis film. 1. Film cerita. 2. Film berita. 3. Film dokumenter. Dan keempat, film kartun. Buku. Dari semua media massa, buku adalah yang paling elit karena buku biasanya dibaca oleh cerdik, cendika, dan buku juga bersifat untuk mendidik dan menghibur. Surahman dalam Vela 2014 secara umum membedakan buku menjadi 4 jenis, yakni 1. Buku sumber, yaitu buku yang bisa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. 2. Buku bacaan, adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. 3. Buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. 4. Buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan. Piring hitam, kaset, dan compact disc. Piring hitam adalah perekam suara dalam bahasa Inggris, disebut sebagai gramophone record, phonograph record, atau vinyl record. Merupakan sebuah media penyimpanan suara analog yang terdiri dari piringan pipih dengan alur spiral tertulis dan termodulasi. Piringan hitam mulai ada sejak tahun 1948. Piringan hitam, kaset, dan compact disc semakin penting dalam dunia hiburan karena mahasiswa lebih banyak mencari produk ini ketimbang buku. Untuk selanjutnya yaitu fungsi komunikasi massa. Popularitas dan pengaruh yang merasuk dari media massa hanya dapat dipertahankan jika menjalankan beragam fungsi pokok. 6 di antara fungsi yang paling penting antara lain yaitu menghibur, meyakinkan, menginformasikan, menganugerahkan status, menciptakan rasa kebersatuan, dan mengevaluasi fungsi media. Yang pertama, menghibur. Media memberi hiburan untuk mendapatkan perhatian dari halayak sebanyak mungkin sehingga media dapat menjual hal ini kepada para pengiklan. Inilah sebab utama adanya komunikasi massa. Yang kedua, meyakinkan. Meskipun fungsi media yang paling jelas adalah menghibur, fungsinya yang terpenting adalah meyakinkan. Persuasi dapat datang dalam banyak bentuk. Yang pertama, mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. Yang kedua, mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang. Yang ketiga, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir,
memperkenalkan etika, atau menawarkan sistem nilai tertentu. Yang ketiga, menginformasikan. Salah satu cara mendidik atau mempersuasi adalah melalui pengajaran nilai-nilai, opini, serta aturan-aturan yang dianggap benar kepada pemirsa atau pembaca. Artinya, sebagian dari fungsi edukasi media diarahkan untuk membuat halayak tersosialisasi. Yang keempat, menganugerahkan status. Menurut Paul Lazarsfeld dan Robert Merton, dalam karya mereka yang berpengaruh, Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Actions, mengatakan, jika Anda benar-benar penting, Anda akan menjadi pusat perhatian massa. Dan jika Anda menjadi pusat perhatian massa, berarti Anda memang penting. Sebaliknya, tentu saja, jika Anda tidak mendapatkan perhatian massa, maka Anda tidak penting. Yang kelima, yaitu menciptakan rasa kebersatuan. Salah satu fungsi komunikasi massa yang tidak hanya orang menyadarinya adalah kemampuannya membuat kita merasa menjadi anggota suatu kelompok. Privatisasi, tetapi media juga menciptakan lawan dari rasa kesatuan dan hubungan, yaitu privatisasi. Ini adalah kecenderungan bagi seseorang untuk menarik diri dari kelompok sosial dan mengucilkan diri ke dalam dirinya sendiri. Yang keenam, yaitu mengevaluasi fungsi media. Pertama, setiap kali Anda menyetel pesawat televisi atau radio atau membaca surat kabar, Anda melakukannya karena alasan tertentu yang unik. Setiap peristiwa komunikasi massa menjalankan fungsi yang unik. Kedua, setiap peristiwa komunikasi massa menjalankan fungsi yang berbeda bagi setiap pemirsa secara individual. Ketiga, fungsi yang dijalankan oleh sembarang peristiwa komunikasi massa bagi sebarang orang berbeda dari satu rekaman tersebut dirasakan sebagai alat sosialisasi atau alat pemersatu. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang teori komunikasi massa. Jadi teori komunikasi massa itu ada teori langkah. Yang pertama itu ada teori satu langkah, berpendapat bahwa pengaruh media bersifat langsung dan segera. Pesan merasuk hanya dalam satu langkah, yaitu dari media ke pembaca. Variasi teori ini dinamai teori peluru perak karena teori ini bekerja seperti peluru yang dibidikan langsung ke arah sasarannya. Artinya, media ini akan menghasilkan efek yang diinginkan atas halayak sasaran. Tetapi, teori ini memiliki kelemahan utama, yaitu pengabaiannya akan interaksi antar pribadi. Lalu yang kedua itu ada teori dua langkah. Usulan yang lebih canggih karena orang lebih mudah dipengaruhi oleh orang lain daripada media massa. Mereka yang menyebarkan pengaruh ini adalah pembawa pengaruh atau opinion leader. Kemudian pembawa pengaruh ini mempengaruhi rakyat yang lebih bersifat antar pribadi. Konsep dua langkah ini meskipun bermanfaat dan jelas, tetapi tidak selalu benar. Selanjutnya terdapat teori multilangkah. Teori multilangkah itu ada banyak langkah yang harus ditelaah sebelum kita dapat memulai menjelaskan pengaruh atau efek dari media. Tidak terhindarkan bahwa hal yang sama dan hal yang baru diberitakan di media banyak yang berbeda. Selanjutnya, kita harus mengasumsikan bahwa interaksi antar pribadi terjadi antara paparan-paparan media. Seluruh proses ini juga akan mempengaruhi orang lain. Tampaknya teori multilangkah juga lebih akurat dari teori sebelum-sebelumnya dalam menjelaskan apa yang terjadi dalam pembentukan opini dan sikap. Ada 4 cara utama agar kita dapat efektif mempengaruhi media, yaitu yang pertama dengan menyampaikan keluhan individu, mengorganisasikan tekanan masyarakat untuk memboikot stasiun, pemancar atau produk yang bersangkutan dengan tindakan hukum. Selanjutnya, mendesak pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tertentu. Dan yang terakhir, mengadu ke DPR atau ke DPRD. Teori selanjutnya itu teori difusi inovasi. Teori yang diarahkan pada aspek pengaruh media yang agak berbeda. Teori ini difokuskan pada cara komunikasi, khususnya komunikasi massa. Mempengaruhi orang untuk melaksanakan atau mengadopsi sesuatu yang baru atau dengan yang berbeda. Difusi mengacu pada menyebarnya informasi baru, inovasi atau proses baru ke seluruh masyarakat.
Dalam proses adopsi ada 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap akuisisi. Akuisisi informasi, memperoleh dan memahami informasi tentang inovasi. Yang kedua terdapat pada tahap evaluasi informasi, orang mengevaluasi informasi tentang inovasi. Dan yang terakhir, pada tahap adopsi atau penolakan, orang mengadopsi atau melaksanakan atau menolak inovasi. Selanjutnya terdapat teori kultivasi. Menurut teori kultivasi, media khususnya televisi merupakan sarana utama dalam belajar tentang masyarakat dan kultur sekitarnya. Jadi meskipun televisi bukanlah salah satu sarana yang membentuk pandangan kita tentang dunia, faktor-faktor lain seperti penghasilan dan jenis kelamin juga penting. Selanjutnya terdapat teori pemanfaatan dan gravitifikasi dan menyusun agenda. Bila menyusun agenda, daftarkan hal-hal yang harus kita lakukan sebelum memulai teori itu atau memproses sebuah teori. Dan yang terakhir terdapat palang pintu atau gatekeepers. Dalam perjalanan sebuah pesan dari sumber media ke penerimanya, palang pintu selalu melibatkan diri. Palang pintu dapat berupa seseorang atau berkelompok. Fungsi utama palang pintu atau gatekeepers adalah menyaring pesan yang akan diterima oleh seseorang. Artinya, tanpa palang pintu kita tidak akan mendapat informasi